Ya, bicara soal konteks pemilu 2024 ini kan berarti tinggal menghitung hari lagi, berapa hari? 5 hari ya? 5 hari menuju pencoblosan. Ini untuk pemilu 2024, tapi kalau kita lihat di tengah adanya riuk-riuk atau narasi-narasi dari masing-masing tim pasangan calon yang menyampaikan bahwa ada dugaan kecurangan pemilu. Nah, itu menarik kan, ya, Mbak ya? Ya, itu menarik, kita akan bahas ya. Tapi kita sama-sama juga bahwa semangat pelaksanaan pemilu kali ini adalah semangat pemilu yang jujur dan juga adil tentunya ya. Sebelum kita berdiskusi, kami ingin sampaikan terlebih dahulu informasi berikut ini. Lima hari menuju pencoblosan, tim-tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengungkap adanya dugaan kecurangan pemilu 2024 berupa pencoblosan surat suara di Malaysia. TKN pun langsung membuat laporan ke Bawaslu pada Selasa 6 Februari lalu. Saat mendatangi Bawaslu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran memperlihatkan rekaman video yang menunjukkan dugaan kecurangan terjadi di tempat pemungutan surat suara luar negeri di Malaysia. Dalam video yang diperoleh TKN dari masyarakat yang tinggal di Malaysia itu juga terlihat beberapa karung bertuliskan Pos Malaysia yang diduga berisi surat suara pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024. Dugaan kecurangan yang dimaksud yakni surat suara Pilpres 2024 tercoblos dengan pilihan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. TKN Prabowo Gibran menduga pencoblosan surat suara ilegal tersebut melibatkan panitia pemilihan luar negeri dan oknum KBRI di Malaysia. Pemilih luar negeri memang sudah melakukan pencoblosan lebih dulu. Bagaimana temuan ini akan ditindaklanjuti? Akankah dugaan kecurangan ini mempengaruhi pemungutan suara nanti? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita ngobrol ya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapu dari yang paling jauh dulu dari saya. Ada Mbak Titi, ini dosen pemilu FHUI. Pagi Mbak, Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke. Wabarakatuh, Mbak Gina. Sebelahnya ada Pak Eka Gumilarni, juru bicara Timnas Anies Mohaimin. Pagi Pak. Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Bang Vincentius Mendrova, ini Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Pagi Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Yang paling ujung ini perlu dikenalin lagi. Dari Selalu slogannya. Wakil Rakyat Jakarta. Ya. Jakarta mana? Jakarta mana Bang? Timur. Jangan gitu, ini kampanye. Ada Bang Habibur Rahman ya, ini Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Oke, kita bicara dulu soal dugaan-dugaan kecurangan. Karena ini narasi-narasi yang mulai terbangun ketika mendekati hari pencoblosan. Yang peristiwa paling dekat adalah kemarin TKN menyampaikan, ya kemarin TKN kan menyampaikan ada beberapa dugaan kecurangan dan kemudian sudah dilaporkan ke Bawaslu. Tindak lanjutnya gimana Bang sekarang Bang? Ya, sedikit ada update. Kemarin kami sudah mengirimkan tim langsung berangkat ke Malaysia. Ya, sudah juga bertemu dengan pihak kedutaan besar, bahkan dengan Pak Duta Besar ya. Yang pertama dipastikan peristiwa tersebut terjadi di pemilu 2024 ini dan memang di Malaysia. Yang kedua, kedutaan besar sedang sudah menjalin kerjasama dengan polis di Raja Malaysia ya untuk mengungkap kejadian ini. Dan sudah mulai dilakukan investigasi awal. Ada beberapa kesimpulan awal, misalnya itu terjadi dengan melibatkan pegawai atau oknum pegawai Pos Malaysia di tingkatan Cawangan. Cawangan itu kalau nggak salah cabang ya. Jadi mungkin artinya ada keterlibatan warga negara Malaysia gitu. Iya, posnya itu. Karena kan bisa ada pengantar pos itu bertanggung jawab membawa sejumlah dokumen itu. Nah, dari yang terlihat di kamera kan ada barcode. Nah, barcode-nya itu yang sekarang sedang didalami dengan teknologi ya, dengan bekerjasama dengan polis di Raja Malaysia untuk mengetahui orangnya yang mana yang bertanggung jawab membawa, yang mana saja orang yang bertanggung jawab membawa dokumen-dokumen tersebut, sehingga nanti pasti bisa terungkap dengan teknologi, pasti bisa terungkap. Yang kita patut hargai adalah inisiatif kedutaan ya, proaktif. Karena memang setahu saya Bawaslu belum mengirim tim khusus ke sana ya.
Walaupun kami sudah mengirim saat itu juga ketika kami mendapat info. Jadi hari itu dapat info jam 11, malamnya tim kami langsung ke sana mencari kejelasan persoalan ini. Ya, tentu kita berharap sebelum coblosan tanggal 14 Februari besok, setidaknya bisa ada gelar awal lah. Gelar awal itu di Bawaslu itu diumumkan apakah diyakini peristiwa ini benar terjadi, ya kan ya, lalu lokasinya di mana, ya, lalu siapa saja yang mungkin terlibat. Saya pikir itu supaya ini bisa membawa ketenangan, Bayu, ya, kepada masyarakat. Karena kan ini kan di dalam negeri kick off aja belum coblosan, ya, tapi di luar negeri sudah begitu heboh. Ya, maka ini penting sekali untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat. Ya, kalau Bang Habib ini mungkin dijelaskan dulu konteksnya soal pencoblosan surat suara di Malaysia ya pemirsa ya. Nah ini masing-masing paslon ini punya perspektifnya soal dugaan kecurangan pemilu. Kita mau ke Mas Vincent. Kalau Mas Vincent melihatnya ada dugaan kecurangan pemilu ini, indikatornya apa dan datanya apa yang didapatkan? Atau mungkin punya sendiri seperti yang dialami oleh Bang Habib juga dari TKN. Ya, tentu kita dari TPN ya, yang berkaitan dengan pencoblosan yang dilakukan di Malaysia. Pertama, kita tentu punya concern yang sama bahwa dalam proses pencoblosan, dalam proses pemilu ini kita berharap ini tidak adanya kecurangan, kan begitu. Itu poin dari kita. Nah, dan kita juga melihat bahwa biasanya yang punya peluang potensi untuk melakukan kecurangan itu biasanya yang memiliki akses banyak, gitu ya, akses banyak, yaitu biasanya yang berdekatan atau dekat dengan kekuasaan. Nah, tentu dalam konteks kasus di Malaysia kita berharap bahwa ini bisa diusut oleh yang berwenang. Di sini ada Bawaslu. Kita berharap untuk bisa lebih terang dan jelas bagi masyarakat apakah ini betul adanya atau bagian dari by design yang bisa terjadi di lapangan, kan kita nggak tahu. Tapi pada prinsipnya kita tidak memiliki akses, kekuatan, kemudahan untuk melakukan kecurangan-kecurangan itu. Anda merasa ini ada by design di balik itu? Ya, justru itu kita juga mendorong supaya Bawaslu misalnya untuk bisa terjun langsung ke Malaysia, kan kira-kira seperti itu, untuk melihat ini kesalahannya ada di mana. Ini apakah ini kesalahan disengaja misalnya atau kesalahan yang memang tidak disengaja, kan ini tujuan kita mendorong ke sana. Tapi memang faktanya bukan hanya di luar negeri ya, tapi di dalam negeri memang potensi-potensi kecurangan itu bukan sesuatu hal yang tidak ada. Kita tahu bahwa mungkin lebih banyak kepada dugaan-dugaan pelanggaran pemilu ya. Misalnya yang kami alami sendiri di TPN ya, Ganjar Mahfud, bahwa banyak APK Ganjar Mahfud yang kemudian dilakukan pengrusakan oleh yang kita tidak kenal. Dan beberapa kali kita melakukan pelaporan soal ini kepada Bawaslu. Justru kita meminta Bawaslu untuk menginvestigasi dan mencari tahu pelakunya, karena di masyarakat seringkali ketika kita protes adanya dugaan kecurangan, justru masyarakat menganggap jangan-jangan mereka yang rusak, jangan-jangan mereka juga yang bersuara. Playing victim gitu ya? Ya, padahal kita justru banyak sekali pelaporan kita ke Bawaslu. Kita menginginkan ini malah supaya Bawaslu melakukan investigasi, supaya opini masyarakat yang berkaitan dengan jangan-jangan mereka juga ini bisa terbantahkan gitu. Penekanannya sudah di Bawaslu, artinya prosesnya sudah di Bawaslu, dan tadi fakta-fakta Bang Vincent sudah menyampaikan. Saya ke Pak Eka dulu. Pak Eka, kalau Anda melihat minimal kita berangkat dari peristiwa yang di Malaysia saja kemarin, mungkin narasi-narasi soal dugaan kecurangan juga kan sudah mulai banyak kita dengar ya, mendengar pencoblosan. Tim Amin sendiri mengantisipasi atau mungkin punya data juga soal dugaan kecurangan ini? Ya, menurut saya kita harus urut. Kita bicara soal potensi kecurangan, kita harus urut. Memang dari tahapan-tahapan saja kita bisa melihat ada dugaan by design tadi adalah bukan lagi kecurangan. Kalau menurut saya terlalu halus kita bicara kecurangan melihat fakta-fakta di lapangan dalam pemilu 2024 ini. Kita bisa lihat 2019 bisa bicara tentang curang, 2014 kita bisa curang. Tapi saya menyebut 2024 ini potensi kejahatan pemilu yang direncanakan. Saya menduga ada pemaksaan kehendak,
terutama dari istana untuk meloloskan putranya, sehingga patut kita menduga sebagai publik untuk mengawal pemilu itu dari semua potensi kecurangan. Itu dulu awalnya. Nah, kalau dari situ bisa dilihat, karena sedang berkuasa, segala hal bisa dilakukan. KPU, Bawaslu pun bisa digemoikan. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak sekali laporan dari tim kami, dari tim hukum kami, juga yang tidak direspon. Tapi lucunya, soal pantun yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran, itu diproses sampai sidangnya ber-5 kali berturut-turut. Kemudian hal-hal sepele, ya, laporan terkait misalkan sumbangan relawan 100 mobil itu diproses. Sementara yang nyata telanjang cawapres kita yang lahir dari pemerkosaan demokrasi, pelanggarannya begitu banyak. Oke. Ya, tetapi tidak ada yang diproses. Bagi-bagi susu, Car Free Day tidak diproses. Kemudian sosialisasi di pesantren yang nyata-nyata melibatkan anak-anak, itu juga tidak diproses. Oke. Jadi saya berharap sebelum kita bicara pemilu, jangan sampai elit politik ini terlalu bermain asik di etalase politik dan menganggap rakyat bodoh. Oke. Ya, tidak bisa melihat ini. Oke, jadi itu Pak yang Eka di-highlight oleh menganggap- Pak Eka ya. Nanti sekalian ke Mbak Titi dan juga meminta tanggapan dari tim ses lainnya. Habib, Tapi ya. kami harus jeda dulu ya, nanti kami kembali sesaat lagi.